Jadi waktu pas gue di sana, gue ngamatin itu kan sebelum kamarnya si diplomat Arya Daru ada 2 pintu kan di sebelumnya, di depannya itu di samping-sampingnya. Nah kalau yang gue amatin awalnya juga gue ngira ini kamarnya siapa ya, kamarnya penghuni mana ya. Tapi setelah gue lihat lebih detail ternyata 2 pintu itu bukan pintu kamar penghuni kosan, tapi pintu itu Shell, dia itu pintu yang masih satu kawasan sama toko rokok elektrik yang ada di tempat indekos itu. Jadi ketika lo masuk ke area lewat gerbang indekos itu, di depannya tuh langsung toko rokok elektrik. Nah di situ di dalam toko rokok elektrik itu ada pintu yang bisa memang kayaknya sih buat ngakses masuk ke dalam kawasan indekos itu. Tapi gue kan juga konfirmasi nih ke penjaga toko vape saat itu di sana. Gue nanya, Mas ini bisa nggak pintu ini untuk mengakses ke dalam gitu? Tapi kalau dari penjaga indekos bilangnya nggak bisa karena mereka nggak punya akses ke sana gitu. Jadi untuk masuk ke dalam kawasan kosan yang memang bisa ngarah ataupun bisa ngakses ke kosan yang ada kamarnya si Arya Daru ini, itu harus lewat gerbang di gerbang teralis yang putih itu, gerbang pertama yang memang itu hanya bisa diakses sama para penghuni kosan. Karena di depan gerbangnya si pintu masuk kosan itu memang ada smart lock gitu, yang nggak semua orang bisa masuk gitu sih. Ini 2 pintu ini punyanya si sini kan? Iya. Tapi bisa dibuka nggak Mas kalau dari sini? Berarti emang nggak bisa ada akses ya Mas sebetulnya? Nggak ada. Kalau buka di depan pun kita ada alarm otomatis bunyi. Oh ya, karena dia smart lock jadi intinya ya harus si penghuninya dan yang orang yang memang berurusan dengan misalnya si penjaga kos ya, atau orang yang memang menjaga si kos itu gitu kan. Nggak bisa sembarangan orang kan artinya. Bener. Tadi gue tertarik juga ketika lu bilang ketemu dengan ibu-ibu yang dia berjualan ya. Hasil lu ngobrol sama dia tuh apa? Oke, jadi gue kesana itu kan out of record ya. Jadi gue emang cuma ngedeketin aja nih ibu-ibunya untuk tanya-tanya. Bu, ini kosannya punya siapa gitu-gitu. Gue cuma nanya gitu, tapi memang si ibunya ini nggak tahu. Dia cuma tahu sama si penjaga kosannya aja. Karena penjaga kosannya kayaknya emang sering beli makan di situ kan. Tapi ibu-ibunya ini nggak mau ngomong banyak karena dia agak takut kali ya. Walaupun gue di situ nggak ada kamera, nggak bawa apa-apa gitu. Emang pure aja mau nanya-nanya buat profiling lingkungan sekitar gitu. Kalau dari ibu-ibu sih lebih ke ngejelasin soal di situ emang kosannya nggak terlalu rame gitu. Terus habis itu si penjaga kosannya ini kasihan gitu loh karena keseret kasus ini gitu doang sih. Kalau yang misalnya gue nanya terkait si korban diplomat ini pernah nggak beli makan di sana dan lain sebagainya gitu, ibu-ibunya sih bilang nggak pernah papasan dan nggak tahu soal si korban ini gitu sih. Berarti kan lu di sana itu cuman ketemu berapa orang tuh? Cuma si ibu-ibu yang Iya, sayang di sana kemarin sepi. Gue nggak ngeliat ada penghuni kosan yang mondar-mandir juga. Mungkin karena itu jam kerja kali ya. Jadi makanya gue cuma ketemu sama si penjaga toko vape yang itu juga omongannya nggak banyak. Karena mungkin tahu takut salah ngomong dan lain sebagainya. Terus gue ke ibu-ibu penjual di sekitar situ sama ke penjaga kosan yang mungkin tadi langsung menarik diri ketika gue bilang gue dari TV gitu.